Masih di dalam nih kode pesawatnya PK1F. Subhanallah, subhanallah. Insyaallah. Kapal jatuh di Sunburst, dua tinggal. Pesawat jatuh di Cilenggang, orangnya meninggal. Ada orangnya dua, mental di luar satu. Seberang McD, BSD, Sunburst, orangnya no. Yang plastik biru, satu lagi masih di dalam. Ya, pilotnya. Waduh, rame banget nih. Iya, viral nih, tengklep. Pesawat jatuh, tengklep. Masih di dalam nih kode pesawatnya PK1F. Subhanallah, subhanallah. Insyaallah. Kapal jatuh di Sunburst, dua tinggal. Pesawat jatuh di Cilenggang, orangnya meninggal. Ada orangnya dua, mental di luar satu. Seberang McD, BSD, Sunburst, orangnya no. Yang plastik biru, satu lagi masih di dalam. Ya, pilotnya. Waduh, rame banget nih. Iya, viral nih, tengklep. Pesawat jatuh, tengklep. Pemirsa, pesawat latih jenis Teknam P206T jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten, menewaskan 3 orang. Seluruh jenazah korban sudah dijemput pihak keluarga untuk disemayamkan. Salah satunya yakni jenazah Kapten Suwanda dibawa pihak keluarga dari RS Polri Jakarta pukul 4.30 pagi untuk dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Almarhum Suwanda merupakan purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Mayor Penerbang. Jenazah lainnya yakni Kapten Pulu Darmawan dan seorang engineering atas nama Farid Ahmad juga telah dijemput pihak keluarga. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pasca jatuhnya pesawat latih di BSD sudah ada rekan Jen Cahyani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat pagi Jen, apakah jenazah ini sudah semuanya dijemput dan jam berapa kedua jenazah terakhir dibawa oleh keluarga tadi? Selamat pagi, Bre dan juga pemirsa. Memang benar sekali, tadi kedua jenazah yang tersisa di ruang jenazah Rumah Sakit Polri sudah dibawa keluarganya atau sudah diserahkan atau dipulangkan ke keluarganya untuk kemudian dimakamkan di kediamannya masing-masing. Di antaranya pada pukul 9:15 untuk jenazah korban Pulu Darmawan yang merupakan di sini sebagai pilot pesawat PKIFP Teknam yang kemarin jatuh di BSD Tangerang, Banten. Tadi sudah dibawa ke kediamannya di Semarang, Jawa Tengah pada pukul 9:15. Kemudian pada pukul 9:30 ini penyerahan jenazah Farid Ahmad yang merupakan seorang engineer atau teknisi pesawat PKIFP ini, dan ini ditemani oleh keluarga atau didampingi oleh keluarga korban Farid Ahmad yang kemudian juga tangis haru menyelimuti suasana penyerahan jenazah dari ruang jenazah Rumah Sakit Polri untuk dibawa menggunakan mobil jenazah atau ambulan jenazah ke kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Namun untuk jenazah Pulu Darmawan yang sebagai kapten pilot atau pilot di sini tidak didampingi oleh keluarganya, hanya satu kerabat keluarganya saja yang turut mendampingi, dan juga tadi juga banyak dari rekan-rekan Indonesia Flying Club yang hadir untuk mendampingi juga di Rumah Sakit Polri, di ruang jenazah Rumah Sakit Polri, yang kemudian menemani para keluarga korban atau jenazah ini juga ikut menemani kepulangan dari para jenazah ini, dipulangkan dari Rumah Sakit Polri menuju ke kediamannya masing-masing untuk kemudian dimakamkan. Di antaranya tadi ada Pulu Darmawan yang akan dimakamkan di Semarang, Jawa Tengah, kemudian Farid Ahmad yang akan dimakamkan di Bandung, Jawa Barat. Dan sementara itu, namun kami belum mendapat informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit
mengenai jatuhnya pesawat PKIFP TEK 6 P2006T ini, dan tadi juga dari keluarga korban yang hadir, yakni keluarga korban Farid Ahmad, ini juga tidak berkenan untuk memberikan keterangannya. Mereka hanya menemani dan disertai dengan tangis haru mereka untuk menemani jenazah ini pulang dari Rumah Sakit Polri menuju ke kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu kami masih menunggu keterangan lanjutan dari Rumah Sakit Polri atau dari kepala rumah sakit ini mengenai ketiga jenazah yang memang sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri pasca jatuhnya pesawat PKIFP TEK 6 P2006T di BSD Tangerang, Banten kemarin. Sementara itu, Bre. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pesawat TEK 6 P2006T yang jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club. Pesawat bermesin ganda ini dibuat di Capua, Italia. Pesawat milik Indonesia Flying Club ini dibuat oleh Costruzioni Aeronautiche TEK 6 yang berada di dekat Napoli. Pesawat yang memiliki 4 kursi ini sudah memperoleh sertifikasi kelaikan udara di Uni Eropa oleh EASA pada tahun 2003. Pesawat bermesin ganda ini memiliki kekuatan 200 tenaga kuda, berkecepatan maksimal 145 knots atau 269 km per jam. Jarak terjauh yang dapat ditempuh dalam sekali penerbangan mencapai hingga 2.000 km. Sebelum insiden, pesawat sempat mengalami oleng, kemudian terbang turun tak terkontrol, hingga akhirnya pesawat menabrak sejumlah dahan pohon dan terjatuh. Pesawat latih dengan nomor registrasi PKIVF terjatuh di kawasan BSD Serpong Minggu sekitar pukul 2 siang. Pesawat diketahui milik Indonesia Flying Club. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, pesawat terlihat terbang dengan kondisi oleng, terbang dari arah barat mengarah ke timur. Saksi juga sempat melihat di pesawat berteriak minta tolong. Pesawat kemudian terbang turun dan tak terkontrol menabrak sejumlah dahan pohon. Pesawat lantas jatuh di pinggir lapangan dengan kondisi kepala pesawat lebih dulu membentur tanah. Diketahui 3 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Pesawat ini awalnya take off dari Bandara Pondok Cabe. Pesawat sempat landing di Bandara Khusus Salaka Negara. Namun saat kembali ke Bandara Pondok Cabe, pesawat itu jatuh di sekitar lapangan Sunbras BSD. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga di sekitar lokasi sempat mendengar suara keras sebelum pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten. Dalam ini kode pesawatnya PK1F. Warga sekitar lokasi kejadian sempat mendengar suara ledakan keras sebelum pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Warga pun tak mengira dan panik saat pesawat tiba-tiba jatuh di lapangan Sunburst. Dari kesaksian warga, ada 3 orang korban yang berada di dalam pesawat. Cuacanya hujan, kintik-kintik. Anginnya gimana bang untuk kondisi Biasa aja angin? sih kalau angin cuma gede aja. Oh, saat itu abang lagi di mana bang? Lagi kerja di Giant. Sempat ngeliat pesawatnya oleng atau gimana bang pas apa Cuma suaranya aja sih. Suara meledak. Terus tadi infonya ada berapa bang yang ini bang Ada penumpangnya? 3 korban. Yang mental keluar 1, yang 2 di masih di dalam. Oh gitu, siap. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo iNews melaporkan. Pesawat naas milik Indonesia Flying Club ini terjatuh sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Pesawat membawa 3 penumpang, yakni 1 pilot, 1 teknisi pesawat, dan 1 penumpang. Beberapa saat setelah pesawat jatuh, seorang korban terpental dan tergeletak di luar pesawat. Sementara 2 korban lainnya terjebak di dalam pesawat. Menurut keterangan warga, sesaat setelah pesawat jatuh, salah satu korban yang berada di dalam pesawat sempat meminta tolong.
dibersihkan. Ya, dan kondisi jenazah tidak seperti biasanya, misalnya ada kebakaran dan sebagainya, itu memang agak sulit, tapi ini masih bisa diidentifikasi dengan primer secara fingerprint atau sidik jari. Maka kolaborasi ini antara DVI Dokes Polri dengan DVI Kewilayahan Polda Metro Jaya, Inavis, kemudian beberapa instansi terkait ini sangat bagus sekali. Jadi mempermudah pelaksanaan identifikasi. Pak, mungkin untuk perjelas Pak, dari ketiga jenazah ini Pak, kondisinya seperti apa sih Pak? Jadi kondisi jenazah penyebab kematiannya akibat benturan, ya, benturan hampir semuanya hampir sama, yaitu kepala, kemudian dada, kemudian tungkai dan lengan. Ya. Di autopsi dulu nggak Pak? Ya, ini fokusnya pada identifikasi. Jadi kami hanya menerima permintaan tertulis dari penyidik yang dilegalisir atau diizinkan oleh keluarga. Jadi pemeriksaan luar dan identifikasi. Keseluruhannya melalui jari Pak? Jadi identifikasinya primernya dari sidik jari, sekundernya dari properti yang dipakai, kemudian dari tanda-tanda medis yang disampaikan oleh keluarga dan rekan-rekan korban. Kalau begitu seluruh jenazah ini kondisinya memang utuh Pak ya? Tidak ada part yang hilang gitu? Tidak ada. Jadi semua utuh, hanya benturan-benturan yang menyebabkan kematian korban. Ya, jadi keluarga izin daripada keluarga oleh penyidik ini dan diakomodir untuk pemeriksaan luar dan identifikasi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Oke, clear. Waladu alam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Di film juga Oh, barang bukti. Sudah selesai 1 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Saka Tatal, mantan terpidana yang sudah bebas pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia mengaku dipukuli hingga mengakui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku?
nggak kuat, apa gimana. Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik. Ya, dari awal bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Salah satu keluarga terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki terpaksa menginap di rumah pengacaranya di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Keluarga terpidana Sudirman mengaku mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tidak dikenal. Tadi kok Bapak ingat rumah saya, kenapa Bapak ingat ke rumah saya? Ayah serta kakak dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada Minggu siang mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Suratno dan anaknya Titin Prialianti untuk meminta pelindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali muncul, kerap didatangi dan diintimidasi berbagai pihak yang tidak dikenal. Bentuk intimidasinya, terpidana Sudirman dipaksa mengakui telah membunuh dan menganiaya Vina dan Eki. Sejak ditangkapnya Sudirman, keluarga hanya satu kali menengok kondisi Sudirman di dalam lapas. Bapak nengokin Sudirman, Bapak kapan? Ya sebelum lebaran. Sebelum lebaran Bapak nengokin Sudirman. Ya, kondisinya kayak gimana Sudirman? Ya, sehat-sehat aja. Sehat aja. Ya. Terus abis lebaran sampai sekarang Bapak nengokin lagi nggak? Belum. Kenapa Bapak? Ya, orangnya belum punya Bu. Oh, nggak punya Bu. Kalau lebaran harus bawa ini. Oh, bawa-bawaan sama ngasih uang. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saja di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa. Ayah almarhum Eki yang saat ini merupakan Kapolsek Kapetakan di Polres Cirebon angkat bicara atas kasus tragis yang menimpa putranya. Melalui pernyataannya di media sosial, ayah Eki juga berharap agar masyarakat ikut membantu kepolisian dan menemukan 3 buronan pembunuh putranya. Kasus pembunuhan Vina warga kota Cirebon kembali muncul setelah 8 tahun tenggelam. Setelah kisah nyata siswi SMK dan teman prianya Eki diangkat ke layar lebar dan media sosial. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Sementara itu dalam keterangannya kepada media, Marliana kakak Vina akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat keluarga juga sangat terharu, sangat optimis.
Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuh anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kasus perkosaan dan juga pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam memasuki babak baru. Kasus ini memang menyimpan teka-teki yang belum terungkap hingga berlangsung 8 tahun lamanya. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Pencarian 3 pelaku pembunuh Vina Muhammad Rizky atau Eki, korban pembunuhan brutal para anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat, kini melibatkan 2 kepolisian daerah, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Ketiganya, Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Hingga 8 tahun berselang, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki menyimpan penggalan teka-teki yang belum terpecahkan. 3 pelaku masih buron, sementara 3 tersangka lain telah divonis penjara. Eko Ramdhani, Hari Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyono, Sudirman, Rivaldi Afidia, Semunai divonis seumur hidup. Sementara Saka Tatal saat itu divonis 8 tahun karena masih di bawah umur. Pembunuhan dan pemerkosaan Vina oleh 11 orang dari geng motor terjadi di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat 27 Agustus 2016 lalu. Jasad Vina ditemukan tak jauh dari jasad kekasihnya Eki. Keduanya juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Saat itu Eki dan Vina berusia 16 tahun. Saat kejadian, Vina dan Eki sempat keliling dengan klub motornya, namun dilempari kelompok motor lain. Vina dan Eki dipukul hingga luka parah. Bahkan sebelum meninggal, Vina diperkosa pelaku secara bergantian. Jasad Vina lalu dibuang ke bawah jembatan. Keduanya pun dianggap menjadi korban laka lantas. Kemudian kasus ini terbongkar oleh keluarga dan polisi dengan melihat dari sekujur tubuh Vina yang parah bukan semata karena laka lantas. Dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini, belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Namun justru setelah kasus bergulir 8 tahun, 8 pelaku mengaku bukan pelaku sesungguhnya. Kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Ke-8 pelaku merupakan korban salah tangkap dari kesalahan awal penanganan kasus. Faktanya, dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, bidang perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan. Juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Sementara kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea, menganggap polisi tak serius tangani perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Hotman ragu dengan perubahan berkas perkara. Sebab pada pemeriksaan pertama hampir semua pelaku yang tertangkap berjumlah 11 orang. Hotman justru menduga ada oknum dari polisi yang mengubah berita acara pemeriksaan.
pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Kemudian berubah sesudah Paulim pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin. Kini polisi diminta serius mengungkap kasus perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Kasus ini akan mencoreng nama aparat kepolisian jika tak terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, seorang wanita muda mengalami pelecehan seksual secara daring hingga diteror ancaman pembunuhan dari teman semasa sekolah selama 10 tahun terakhir. Setelah dilaporkan, pelaku akhirnya ditangkap dan kini masih diperiksa. Pemuda ini tak berkutik saat datangi polisi di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. AP dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual dan pengancaman pembunuhan secara daring kepada seorang wanita berusia 27 tahun, warga Gayung, Kota Surabaya. Setelah ponselnya diperiksa, polisi membawa AP ke unit 5 Cyber di Reskrimum Polda Jawa Timur. Polisi masih memeriksa intensif dan menahan pelaku yang untuk sementara dijerat Undang-Undang ITE. Setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan awal terhadap korban. Setelah itu kami tindak lanjuti dengan memprofiling pelaku dan melakukan penjemputan terhadap pelaku karena dikhawatirkan melarikan diri. Dan artinya untuk pelapor hari ini langsung dilakukan pemeriksaan? Betul, kami harus segera melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk menindaklanjuti laporan dari korban sehingga kita langsung menjemput pelakunya. Sebelumnya, seorang wanita 27 tahun warga Gayungan, Kota Surabaya melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Korban mengaku dilecehkan secara daring dan teror ancaman pembunuhan dari seorang pemuda yang merupakan teman semasa sekolahnya. Pelaku pernah menyatakan perasaan kepada korban namun ditolak. Dari penolakan tersebut, pelaku akhirnya mulai memberikan sikap yang menyimpang dan terus mengganggu korban. Sejak 2016, teman semasa sekolahnya tersebut meneror dengan mengirimkan foto kelamin di media sosial. Bahkan pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk meneror korban. Itu teman saya sendiri, berawal dari teman saya sendiri di SMP. Terus yang saya awalnya niat baik karena saya kan karakternya ekstrovert dan dia tuh sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan itu penolakannya itu nggak sekali dua kali pokoknya, dengan saya sendiri sudah, dengan saya bawa kerabat dekat keluarga maksudnya sudah, dengan mantan-mantan kekasih saya sudah. Jadi susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka seperti itu. Curahan hati korban pun viral di media sosial dan mendapatkan dukungan positif dari netizen untuk memberanikan diri melapor kepada polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang jemaah calon haji dari 3 kota di Jawa Barat yang rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari asrama Embarkasi Bekasi batal diberangkatkan. Keempat calon jemaah haji ini gagal didiagnosa menderita penyakit pasca operasi dan diabetes serta gagal ginjal. 4 orang calon jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang yang keberangkatannya melalui asrama haji Embarkasi Bekasi gagal berangkat ke Tanah Suci pada Minggu siang. Keempat calon jamaah haji ini gagal berangkat ke Tanah Suci usai terdiagnosa berbagai penyakit seperti gagal ginjal, diabetes, dan usai menjalani operasi. Menurut petugas medis, mereka dipulangkan ke daerah masing-masing untuk dilakukan pengobatan dan mereka memutuskan untuk berangkat haji pada tahun depan. Sampai saat ini yang gagal berangkat total itu 4 orang. 4 orang? Iya. Itu kenapa, Dok? Yang pertama ada kasus post-op 10 hari yang lalu. Ternyata sampai sini luka operasinya tidak baik. Sehingga memutuskan tunda tahun depan mereka sendiri.
Terus yang kedua ada 2 orang diabetes, sakit gula, ada ulkus, ada mana di kakinya. Kondisi cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi membuat calon jamaah haji harus mempersiapkan kesehatan dirinya dengan baik dan harus benar-benar fit kesehatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Bagi jemaah haji Indonesia, membeli oleh-oleh menjadi tradisi. Untuk menghindari kelebihan bagasi di pesawat, barang bawaan biasanya dikirim dengan jasa kargo sebelum mereka pulang haji. Pergi haji rasanya tak lengkap bila tak membeli oleh-oleh buat sanak saudara di tanah air. Dengan terbatasnya bagasi pesawat bagi para jemaah haji membuat jasa pengiriman barang atau kargo menjadi solusinya. Di Arab Saudi terdapat banyak jasa ekspedisi pengiriman barang dengan harga bersaing. Seiring datangnya musim haji, jasa kargo ini laris manis dan mengalami peningkatan jumlah pelanggan setiap harinya. Dengan biaya puluhan rial, paket kiriman bisa sampai ke lokasi di Indonesia dalam waktu 2 minggu saja. Paket kiriman pun dijemput oleh pihak jasa kargo. Buat jamaah haji Indonesia, baik yang mau kargo dengan cara hubungin nomor kami, kita datang ke hotel, mengambil barang, dan langsung kita kirim ke gudang Jeddah, insya Allah. Amanah dan lancar, insya Allah. Selain menggunakan pesawat, jasa pengiriman barang ini juga menggunakan kapal laut dengan biaya kirim yang jauh lebih murah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, Ainus melaporkan. Wisata sejarah menjadi salah satu aktivitas jemaah haji Indonesia saat berada di Madinah. Salah satunya berkunjung ke Jabal Uhud, lokasi perjuangan Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy. Tak hanya Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi juga memiliki berjuta situs sejarah perjuangan umat Islam. Salah satunya adalah Jabal Uhud, lokasi peperangan antara bala tentara Rasulullah melawan kaum Quraisy. Selain itu di Jabal Uhud juga terdapat makam sahabat Rasulullah yakni Abdullah bin Jubair dan Ibnu Al-Walid serta paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ribuan jemaah pun antusias mengelilingi hingga naik ke Bukit Uhud. Sejarah katanya kita di sini bisa meminta doa biar keluarga kita, rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah sampai ke janahnya. 11 tahun menunggu, alhamdulillah sekarang Allah panggil, diberi kesehatan, diberi panjang umur. Bahkan saudara saya kemarin seminggu lagi mau berangkat ke Tanah Suci, Allah udah panggil. Salah satu destinasi perjuangan Rasulullah SAW bersama sahabat. Yang kedua, bahwa Uhud ini adalah salah satu bukti sejarah yang menampilkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Allah menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Wisata ziarah jemaah haji Indonesia ke Jabal Uhud ini didampingi oleh pembimbing ibadah dan ketua rombongan. Melalui kunjungan ke situs sejarah diharapkan jemaah bisa mengambil hikmah perjuangan Rasulullah serta pentingnya istiqomah dalam beribadah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Kota Mekah berbenah menyambut musim haji 1445 Hijriah. Dan berikut pemirsa persiapan kota suci umat Islam ini untuk menyambut para tamu Allah. Jelang penyelenggaraan rangkaian ritual ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, daerah kerja Mekah, bersiap sambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Rencananya, gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan datang secara bertahap mulai hari ini hingga 1 Juni dari Madinah. Nah, beberapa persiapan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentunya terkait dengan layanan akomodasi. Kami sudah bersama-sama dengan para sektor dan juga tim akomodasi sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, mereka siap. Rombongan pertama yang akan tiba di Makkah adalah jemaah haji Indonesia yang sebelumnya sudah terlebih dahulu di Madinah. Ada sekitar 8 kloter dengan total 3.400 jemaah yang akan tiba di Makkah. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.
42 biksu tudong yang berjalan kaki dari Jakarta menuju Candi Agung Borobudur untuk mengikuti puncak Hari Raya Waisak sudah tiba di Kota Magelang, Jawa Tengah. Para biksu pun disambut ratusan umat Buddha. Empat biksu tudong memasuki gerbang Kota Magelang Minggu siang. Sepanjang perjalanan, warga sangat antusias menyambut kedatangan biksu tudong yang berasal dari 4 negara, yakni Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kesenian barongsai pun menyambut kedatangan para biksu ini. Setelah sampai ke kelenteng, para biksu pun langsung mengikuti prosesi basuh kaki air kembang. Para biksu mengaku senang dengan penyambutan warga dan umat Buddha di sepanjang perjalanan spiritualnya. 2 tempat, baik sekolah, juga baik masjid yang bersediakan tempat kita untuk istirahat. Setelah itu 7 kilo, kurang lebih 7 kilo, mampir minum 7 kilo, lanjut lagi sampai sore hari ini. Makanya itu kita tuh harus menghormati kepada orang tua, kepada guru, yang itu waktu. Para biksu tudong menginap semalam di kelenteng Leong Hok Bio, Kota Magelang, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Agung Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka KTT World Water Forum ke-10 bertempat di Bali. KTT ini berlangsung selama seminggu, dihadiri sejumlah kepala negara serta CEO raksasa teknologi SpaceX Elon Musk. Dalam sambutannya, Presiden mengajak dunia untuk bekerja sama dalam mengelola air. Menurut Presiden, pengelolaan air sangat dibutuhkan karena dari 70% lebih potensi air di bumi, baru 1% yang digunakan. Apalagi perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan air bersih di dunia yang berpengaruh terhadap ratusan juta petani pemasok pangan dunia. KTT dihadiri sejumlah delegasi VVIP termasuk 8 kepala negara serta CEO SpaceX Elon Musk. Para delegasi berfokus membahas 4 hal terkait air, mulai dari konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, hingga mitigasi bencana alam. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. Ada yang menarik dalam pembukaan Forum Air Dunia di mana Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia periode selanjutnya dalam sambutannya. Dalam pembukaan Forum Air Dunia ke-10, Presiden Jokowi memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia berikutnya. Jokowi menyebut perumpamaan pemerintahan seperti air yang juga butuh keberlanjutan. Sosok Prabowo diharapkan dapat melanjutkan keberlanjutan pemerintahan Indonesia, termasuk komitmen Indonesia yang akan terus berkontribusi terhadap manajemen air dunia. Who is currently serving as the Minister of Defense? Who will continue in relation to continuity? In October, my term as President will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Terima kasih Pak Prabowo. Forum Air terbesar dunia ke-10 digelar di Bali 19 sampai dengan 25 Mei 2024, ditandai dengan acara Gala Dinner untuk menyambut para tamu undangan. Gala Dinner di kawasan Garuda Wisnu Kencana dihadiri Presiden Joko Widodo serta para menterinya dan sejumlah kepala negara undangan.
Forum Air Dunia mendorong kolaborasi global dalam permasalahan air dunia. Penjagaan ketat diberlakukan di lokasi sekitar lokasi gala dinner dan tempat lainnya di mana KTT berlangsung. TNI Angkatan Laut mengamankan gelaran International World Water Forum ke-10 di Bali, melibatkan 3.000 personil, menurunkan 7 KRI, kapal perang, dan KRI Rajiman Wedyo Diningrat yang juga kapal bantu dengan fasilitas setara rumah sakit tipe B. Sebanyak 3.000 personel TNI Angkatan Laut diturunkan untuk mengamankan wilayah laut dalam gelaran International World Water Forum ke-10 di Bali. Pengamanan wilayah laut melibatkan 7 KRI, KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Raden Edi Marta Dinata, KRI Ahmad Yani, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Layang, KRI Marlin, dan KRI Rajiman Wedyo Diningrat. Usai mengikuti gelaran pasukan di timur Pelabuhan Benoa yang dipimpin Panglima Koarmada II Laksamana Muda Arianto Condro Wibowo, 6 KRI langsung tersebar di perairan Bali. TNI AL juga mengerahkan KRI Mutakhir yang sanggup menangani emergensi medis, yakni KRI Rajiman Wedyo Diningrat. Dibantu tenaga kesehatan, dokter spesialis mulai dari jantung, anestesi, hingga bedah. KRI Rajiman memiliki fasilitas poliklinik, ruang rawat inap dengan kapasitas 90 tempat tidur, ruang isolasi, hingga dilengkapi helikopter jika dibutuhkan proses evakuasi medis. Teman yang menggunakan laut sebagai sarananya, insya Allah akan kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Contoh, Bandara Ngurah Rai ini agak spesifik, di mana ujung-ujung landasan itu berkaitan dengan air, berkaitan dengan laut. Selama WWF, tak ada pembatasan aktivitas nelayan untuk mencari ikan di wilayah perairan Bali. Dari Denpasar, Bali, tim liputan melaporkan. CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping I Sumerta, Kelot, Denpasar, Bali. Hal ini menjadi pertanda awal internet Starlink masuk ke Indonesia. CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping I Sumerta, Kelot, Denpasar, Bali. Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Elon Musk menekankan pentingnya konektivitas, salah satunya menggunakan jaringan internet. Dengan internet, seseorang dapat belajar berbagai hal secara mudah dan cepat. Di sisi lain, ia menilai kehadiran internet dapat membawa dampak signifikan pada perekonomian suatu daerah. Well, we're very excited to bring connectivity to places that either have no connectivity or, as you saw in the demonstration, very low bandwidth connectivity. So this can make this be really a lifesaver for remote medical clinics, and I think it can be transformative for education as well. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Puskesmas dan pendidikan ini kan memerlukan akses konektivitas. Ya kan, prioritas kita, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terluar, terdepan. Layanan internet Starlink akan dipasang untuk 3.400 puskesmas di Indonesia. Diharapkan dengan pemasangan internet ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 4 orang bule nyasar masuk ke lingkungan pondok pesantren di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Para bule ini mengira bangunan tinggi milik pondok pesantren adalah hotel untuk menginap. Dari video amatir santri, tampak 4 orang bule ini nyasar memasuki lingkungan pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan sekitar jam 11 malam. Saat ditanya sejumlah santri yang tengah bertugas jaga keamanan lingkungan, keempat bule tersebut malah kebingungan karena mereka sebenarnya sedang mencari hotel untuk menginap. Bule pun kemudian diarahkan ke lokasi hotel yang hendak mereka tuju sekitar 200 meter dari pondok pesantren.
Diduga para bule ini nyasar karena hampir semua bentuk bangunan di pondok pesantren tinggi terdiri dari beberapa lantai sehingga dikira bangunan hotel. Terjadi justru di saat santri sedang tidur. Dan karena di pesantren ini ada yang jaga, ditanya oleh santri waktu itu, yang dicari memang hotel. Dan ketika lewat di depan pesantren yang bangunannya tinggi, sehingga ya mungkin dianggap dia itu hotel. Sementara pihak pondok pesantren berharap Pemkab Bangkalan segera berbenah di sektor pariwisata, terutama menyediakan guide untuk wisatawan mancanegara sehingga kejadian bule nyasar ini tak terulang lagi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pertunjukan kebudayaan dan pasar makanan tradisional menandai puncak perayaan Lebaran di alun-alun kota Depok, Jawa Barat. Warga yang datang juga bisa mengisi acara dengan mengikuti lomba panco. Ribuan warga memadati puncak perayaan Lebaran di alun-alun kota Depok, Jawa Barat. Acara tahunan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai pertunjukan kebudayaan hingga bazar makanan tradisional. Warga juga bisa makan bersama dengan menggelarnya di atas tikar. Selain pertunjukan kesenian, pengunjung juga bisa unjuk kebolehan dengan adu panco. Tingginya antusias warga membuat pemerintah Kota Depok berencana mengadakan lomba panco secara profesional. Lebaran Depok ada satu komunitas panco ya, yang gelar juga di sini. Bagi warga Depok yang pengen ikut komunitas panco, ayo daftar. Nanti di Depok kita ngadain lomba panco. Lawan wakil wali kota yang menang dapat hadiah pergi haji jika mampu. Lebaran Depok merupakan suatu budaya yang unik karena selama ini masyarakat hanya mengetahui Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Warga kota Probolinggo, Jawa Timur punya kebiasaan, kesenian unik kuda kencak. Nah, ini kuda yang berhias yang pandai berjoget atau menari. Dan bagaimana keseruan kuda kencak dalam meramaikan pesta hajatan warga? Berikut liputannya. Kepala kuda ini mengangguk-angguk, layaknya menari mengikuti irama gamelan. Kuda yang dinaiki seorang bocah ini seolah berjoget saat tampil di sebuah hajatan warga di Kelurahan Jerebeng Kulon, Depok, Kota Probolinggo. Ya, kesenian bernama kuda kencak ini tradisi turun-menurun yang masih dilestarikan warga di kawasan Probolinggo dan sekitarnya. Kuda kencak umumnya dihias rumbai-rumbai warna-warni dan kepalanya dipasang topeng layaknya reog. Kesenian kuda kencak biasa digelar untuk meramaikan pesta perkawinan maupun acara sunatan. Selesai prosesi di dalam tenda hajatan, iring-iringan kuda diarak keliling desa dan menjadi tontonan warga. Kuda kencak itu kuda yang bisa nari atau joget gitu kan. Bisa atraksi juga bisa. Terus biasanya dinaiki anak kecil itu mau buat manten buat hajatan itu. Untuk melatih kuda yang bisa menari dibutuhkan keterampilan khusus. Nah, bagi Anda yang tertarik mendatangkan rombongan kuda kencak, pemilik biasanya mematok harga Rp750.000 setiap kuda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kambing jenis Etawa dapat dijadikan kambing kontes yang nantinya harga kambing dapat terdongkrak tinggi usai memenangkan kontes. Namun untuk menjadi juara, kambing butuh perawatan sehingga terlihat gagah, bersih dengan bulu yang memesona. Inilah puluhan kambing Etawa yang siap diterjunkan dalam kontes yang ada di kandang khusus di Desa Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Di tangan Muhammad Nail, kambing-kambing ini mendapatkan perawatan berupa terapi dan asupan makanan khusus untuk menghasilkan kambing dalam kondisi prima. Kambing biasa dimandikan tiap 2 hari sekali dan disisir bulu-bulunya agar senantiasa rapi dan bersih. Terapi dilanjutkan dengan pemijatan dan dibiarkan di ruang terbuka dengan cahaya matahari untuk beberapa saat. Sedangkan untuk makanan, kambing diberikan asupan makanan bergizi dan dedaunan khusus serta beri susu 1 minggu 3 kali.
Usai dilakukan terapi, kambing akan menjadi lebih berkualitas dan siap diikutsertakan dalam kontes. Perawatannya cukup dengan makanan yang bergizi dan berkualitas. Dan setiap 2 hari sekali dimandikan. Dan sering dikasihkan susu setiap 1 minggu 3 kali. Biasanya setelah menang dalam sebuah kontes, kambing milik Muhammad Nail harganya akan melambung tinggi hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainis melaporkan. Pemirsa, bakso menjadi salah satu kuliner yang memiliki penggemar terbesar di tanah air. Salah satu buktinya warung bakso viral di Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bakso pesanan, pembeli juga harus siap berdesakan dan saling dorong demi memperoleh nomor antrian. Seperti apa nikmatnya? Kita cicipi bersama. Inilah warung bakso yang viral di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Tiap hari pembeli antre berdesakan. Pemilik warung bahkan terpaksa membuat kupon antrean agar para pembeli tidak mengerumuni gerobak bakso. Warung bakso ini ramai karena murah dan tentu saja enak. Satu mangkuk bakso hanya seharga Rp5.000 hingga Rp10.000. Baksonya juga macam-macam. Ada bakso kerikil, bakso isi telur, hingga bakso tetelan. Rasanya gurih dan tidak pelit isian, melimpah ruah. Tak heran pembeli datang dari berbagai kota, dari Cilacap hingga kota sekitar Banyumas dan Kebumen. Tadi ngantri dari jam berapa nih? Aku kesini jam 5.45 nyampe sini. Terus minta nomor lah, soalnya udah 3 kali kesini tapi gagal terus. Oh, ini dapat nomor berapa nih Mbak? Nomor 2. Jadi dari jam berapa Mbak? Jam 8. Baru dilayanin? Jam 12. 3 jam baru dapat bakso. Gitu ya. Sejak pukul 5 pagi ratusan calon pembeli sudah menanti. Begitu kupon dibagikan, mereka langsung merangsek, saling dorong. Kalau sekarang alhamdulillah yang tadinya 50, alhamdulillah sekarang jadi 60 kilo. Terus balungan yang tadinya 6 kilo, alhamdulillah bisa jadi kurang lebih 30 kilo gitu. Untuk harganya sendiri berapa nih Mas? Harganya variatif dari mulai apa ya, pentol daging giling harga 5.000, terus yang dari yang isi telur 4.000, terus kasar pedas 3.000, tahu pentol 1.000, dan kerikil 500 gitu. Dalam sehari warung bakso ini menghabiskan hingga 60 kg daging. Omset penjualan tembus 6 juta rupiah tiap harinya. Anda pecinta kuliner bakso tentunya harus mencoba bakso murah meriah isian melimpah ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Tanah Rencong Aceh menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan kulinernya, seperti makanan khas lontong pecal bumbu rempah. Perpaduan lontong dengan sayur, mie, dan juga aneka rempah pilihan ini menciptakan kuliner ini terasa lezat. Berikut liputannya. Lontong pecal khas kota Merede, berlokasi di Kabupaten Pidi Aceh Jaya, Aceh. Kuliner Indonesia yang kaya akan aneka rempah begitu nikmat, sehingga kelezatannya mendunia. Tak terkecuali olahan kuliner pecal lontong khas kota Merede yang nikmat. Tak heran jika banyak warga yang gemar menyantapnya untuk sarapan pagi. Tak jauh berbeda dengan pecal pada umumnya, aneka sayuran yang sudah direbus dicampur dengan lontong, bumbu kacang yang diracik rempah tambahan, dan kerupuk. Namun uniknya di sini ada mie kuningnya. Kelezatannya buat jadi ketagihan. Rasanya enak. Itu isi lontongnya apa aja tuh Bang? Di sini ada gulai, ada mie bibi, ada lontong, ada kuah pecel. Pecel ada, semua pokoknya enak dicampur. Itu satu porsi berapa Pak? 10.000. Ini
Bahasa dari jam berapa? Jam 9 pagi. 75. Berarti udah legendaris juga Bang ya? Berduri. Nah, berarti udah terkenal di sini Bang. Kalau biasa dipanggil pecal apa namanya?